selamat datang kembali di Ranah Minang, Gina. Gimana? Hari ini saya kedatangan teman lama yang berkunjung kembali ke Ranah Minang dan di Kota Bukit Tinggi. Kayaknya Gina pengen mengeksplor segala macam. Gina mau apa aja di sini? Aku pengen ke Jam Gadang, ke pasar, dan wisata kuliner. Wisata kuliner banyak yang diingini. Tapi kita sepedaan dulu, oke? Oke. Terhampar di bawah megahnya Bukit Barisan, diapit dua gunung besar Singgalang dan Marapi. Inilah Kota Bukit Tinggi. Sesuai namanya, kota kecil seluas 25 km persegi ini berada di dataran tinggi Sumatera Barat. Para leluhur bercerita, awalnya kota ini hanyalah sebuah pasar, tempat masyarakat Agam Tuo berjual beli. Di tahun 1825, saat Belanda menguasai Indonesia, kota ini berganti nama menjadi Fort de Kock. Pada masa penjajahan Jepang, kota tua ini berganti nama lagi menjadi Siyakuso. Waktu berlalu, zaman berganti. Di masa kemerdekaan Republik Indonesia, kota ini memiliki nama resmi yaitu Bukit Tinggi. Tidak hanya tertuang dalam cerita, jejak sejarah kota ini juga tersimpan dalam bangunan-bangunan tua. Salah satu bangunan tua dan paling terkemuka itu bernama Jam Besar atau Jam Gadang. Berdiri anggun di Taman Sabai Nan Alwi, inilah primadona tak tertandingi dari Bukit Tinggi. Berawal dari hadiah jam mewah yang dikirimkan Ratu Belanda bernama Wilhelmina. Buah tangan tak ternilai itu ia persembahkan untuk H.R. Rockmaker, sekretaris Kota Bukit Tinggi yang pada masa itu bernama Fort de Kock. Untuk menyimpan hadiah dari sang ratu, sebuah menara pun dibangun. Maka berkaryalah Jahit Rajo Mangkuto, sang arsitek berdarah Minangkabau. Hanya menggunakan batu kapur, putih telur, dan pasir Marapi pada 1926, Menara Gagah pun selesai dikerjakan. Menara itu kemudian memiliki nama Jam Besar atau Jam Gadang. Dan pemirsa, selain menjadi daya tarik para wisatawan, Jam Gadang yang merupakan peninggalan sejarah dan juga ikon Kota Bukit Tinggi juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya. Nah, ini misalnya udah lama, Gina, udah hampir 1 abad. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya naik ke atas itu? Bisa dong, mau ke atas? Yuk. Menjulang setinggi 26 meter, menara ini terbagi menjadi 4 tingkat. Tingkat pertama dijadikan ruang petugas, sementara di tingkat kedua tersimpan bandul pemberat jam. Dan inilah tingkat paling penting atau tingkat ketiga. Disinilah tersimpan mesin jam yang menjadi urat nadi utama.
Diproduksi di Jerman oleh pabrik Wartmann Recklinghauses. Mesin jam langka ini hanya dibuat 2. Satu terpasang di Menara Jam Gadang, satu lagi berada di menara jam paling legendaris, Big Ben di London, Inggris. Menuju tingkat keempat atau menara, tampaklah lonceng besar yang masih kuat berdendang. Dan dari puncak menara Jam Gadang inilah terpampang pemandangan elok dari negeri Ngarai Sianok. Hampir 1 abad berlalu, selain mesin jam tua yang masih berfungsi, menara buatan arsitek Menang ini juga masih kokoh berdiri. Dengan angkuh ia menantang Singgalang dan Marapi, dan dengan anggun ia menyaksikan zaman berganti di kota Bukit Tinggi yang sunyi. Tidak hanya Jam Gadang yang memiliki sejarah panjang dan Ngarai Sianok dengan panoramanya yang elok. Selamat datang, Bu. Kasih Pak. Tiketnya dibawa lagi, Bu, ya. Kita dibawa lagi. Iya. Oke. Silakan, ya sama, Bu. Di kota Bukit Tinggi juga terdapat kebun binatang tertua di Indonesia. Dibangun tahun 1929 oleh Hindia Belanda. Inilah Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan atau Kebun Binatang Bukit Tinggi. Buaya itu sebenarnya hewan yang setia. Oh iya. Setia, tapi kenapa sering dijadiin ini ya? Buaya darat ya? Ada nggak ya buaya yang setia? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Ya sudahlah. Kita mari mencari para buaya lainnya. Kita bandingkan mereka. Mungkin ini kurang setia. Ayolah kita jalan. Berada di atas Bukit Cubadak, Bungkuak, kebun binatang berusia nyaris 1 abad ini memiliki banyak koleksi hewan. Selain tertua di Indonesia, kebun binatang ini juga hanya ada 1 di Sumatera Barat. Ditempatkan sesuai zona, ratusan koleksi binatang unggas, reptil, hingga karnivora dapat dilihat pengunjung dengan leluasa. Dan inilah yang paling istimewa, Rumah Adat Bajuang. Dibangun tahun 1935, Rumah Adat Minangkabau ini difungsikan sebagai museum penyimpan koleksi sejarah dan budaya Minangkabau. Dihubungkan jembatan gantung dan hanya berjarak selempar batu dari kebun binatang. Inilah Benteng Fort de Kock. Walau kini tak ada lagi sisa benteng yang terlihat, namun sejarah mencatat di atas Bukit Jirek ini pernah berdiri benteng pertahanan bernama Fort de Kock. Benteng kokoh yang menjadi saksi gigihnya rakyat Minang melawan pasukan Belanda. Bukit Tinggi lagi berkabar aja. Nanti ditemenin lagi, kita senang-senang dan menikmati wisata lagi di Bukit Tinggi. Tunggu. Oke.